Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan menunjukkan salah satu tema yang berkaitan dengan komunikasi perlindungan konsumen, komunikasi korporasi ataupun komunikasi bisnis. Salah satunya itu berkaitan dengan konsumen yang rentan, gitu kan. Kita ketahui bahwa perlindungan konsumen itu merupakan suatu bentuk dari pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Kenapa di sini disebut berkeadilan? Karena negara, itu dalam hal ini pemerintah, itu harus melindungi masyarakatnya, dalam hal ini melindungi publik. Dengan demikian bahwa publik sebagai jumlah mayoritas, sebagai kelompok-kelompok yang perlu dilindungi itu harus harus menjadi elemen yang sangat penting, menjadi elemen yang istilahnya bersifat dikdaya, bersifat kuat karena di tengah isu ekonomi yang semakin kompetitif. Karena pada dasarnya konsumen dalam ini masyarakat itu merupakan kelompok yang menggunakan paling besar dalam penggunaan barang dan jasa. Dengan demikian, maka publik ataupun konsumen itu menjadi penentu utama, ini saya tegaskan lagi, penentu utama dalam dinamika pasar. Dalam perspektif komunikasi kita melihat bahwa tak semua gitu loh, tidak semua konsumen itu mampu mengakses informasi. Tidak semua konsumen itu mampu memahami risiko. Tidak semua konsumen itu mampu memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar. Tidak semua mereka yang memiliki akses ke teknologi bisa protes dan lain sebagainya. Yang ketiga, misalnya dia memahami risiko karena sudah paham literasi digital, sudah paham tentang literasi perlindungan konsumen, it's okay, mereka paham. Terus bagaimana mereka yang memiliki akses informasi itu kan, mereka yang tidak mampu melakukan tidak mampu melaporkan terjadinya suatu pelanggaran hak konsumen, itu bagaimana hal itu bisa dilakukan, bagaimana hal itu bisa ditekankan dan lain sebagainya. Karena tren-tren tersebut di mana banyak pelanggaran tersebut terutama terhadap konsumen yang rentan itu karena sistem ekonomi digital itu kan lebih bersifat interaktif. Interaktif itu antara produk itu kan pelaku usaha dan pasar itu berjalan sangat fluktuatif, berjalan sangat dinamis sehingga membangun suatu interaksi yang berkaitan, kalau di dalam bahasa komunikasi digitalnya itu disebut dengan engagement. Dengan demikian, maka itu menjadi suatu pertanyaan, apakah Undang-Undang Nomor 8 di tahun 99 tentang Undang Perlindungan Konsumen itu mengatur hal itu. Dan itu pun perlu dipertegas lagi bagaimana nantinya undang-undang yang akan direvisi, undang-undang yang akan diamandemen, akan dibuatkan baru, itu mampu memberlakukan perlindungan bagi konsumen yang rentan dengan pendekatan yang lebih adaptif, dengan pendekatan yang lebih inklusif, dan pendekatan yang lebih proaktif. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan, siapa saja yang menjadi konsumen rentan yang perlu dilindungi di dalam undang-undang perlindungan konsumen ke depannya. Yang pertama itu adalah penduduk miskin. Kita ketahui data dari BPS itu di tahun 2025 itu menunjukkan bahwa sebanyak 8,47% penduduk Indonesia itu adalah warga miskin. Jumlahnya berapa? Mencapai 23,85 juta. Ini tahun BPS di tahun 2025. Mereka jumlahnya sangat besar, 23 juta lebih. Jadi mereka merupakan konsumen yang sangat rentan dan mereka memiliki, dalam hal ini bisa dikatakan sebagai orang miskin yang absolut gitu kan, ataupun relatif. Selain warga miskin, yang kedua itu adalah penduduk yang memiliki, mohon maaf, disabilitas ya kan. Berdasarkan survei dari BPS di tahun 2020 bahwa jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia itu sampai 1,43% dari total populasi. Itu menjadi angka yang cukup besar, dan walaupun mereka yang ya jumlahnya sebegitu, tetapi upaya perlindungan pada penyandang disabilitas itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Misalnya ketika misalnya saya sering naik KRL, itu kan di kereta di pojok gerbong gitu kan, di situ digunakan untuk
khusus untuk para penyandang disabilitas, termasuk ibu hamil dan orang tua. Tetapi pada kenyataan banyak anak muda, banyak orang-orang yang sehat duduk di situ, dan itu kan diperlukan juga literasi. Tetapi diperlukan juga suatu aturan ketat bagaimana pelayanan-pelayanan itu juga melindungi kaum disabilitas. Kemudian yang ketiga itu adalah manula, kaum lanjut usia yang mereka berusia di atas 60 tahun ataupun yang mereka sudah melakukan yang sudah pensiun dari dunia kerja walaupun mereka juga masih aktif dan lain sebagainya. Jumlahnya sungguh besar, 33,69 juta, ya kan. Angka tersebut sangat signifikan di tahun 2025. Memang ketika manula mereka masih bisa membaca, mereka masih bisa berpikir, tetapi sebagai kaum komunitas rentan mereka itu rawan sekali terjadinya suatu manipulasi ataupun menjadi korban dalam suatu pelanggaran yang berkaitan dengan konsumen. Apalagi komunitas perlindungan konsumen komunitas rentan lainnya yang paling penting adalah jumlah penduduk perempuan, di mana jumlah penduduk perempuan itu sekarang itu mencapai 49,6% ya, kalau nggak salah itu datanya yang di BPS itu menunjukkan jumlahnya itu 142 juta. Kenapa perempuan dianggap sebagai komunitas yang rentan? Iya kan, bukan saya ini ya, tetapi dari banyak pihak menyatakan demikian, tetapi saya tidak apakah itu antara setuju dan tidak. Tetapi ketika misalnya kita di KRL itu ada gerbong untuk perempuan gitu kan, kemudian ada di bis busway ataupun Transjakarta itu ada di depan itu adalah wilayah untuk perempuan. Jadi perempuan itu harus dilindungi, perempuan itu memiliki martabat dan martabat yang tinggi. Selain itu yang paling penting itu berkaitan dengan komunitas rentan adalah anak-anak. Usianya berapa? Antara 0 sampai 17 tahun. Dalam survei BPS itu tahun 2024 ya, 2024 itu menunjukkan sekitar 28,65% populasi Indonesia pada tahun 2024 itu adalah anak-anak, jumlahnya sekitar 79,8 juta. Anak-anak ini merupakan proporsi komunitas rentan yang cukup besar, sangat rentan karena mereka istilahnya belum memiliki pemahaman yang luas, belum memiliki kesadaran logika yang kuat, rasional dan lain sebagainya, sehingga harus menjadi pihak-pihak yang sangat dilindungi. Dengan demikian, komunitas-komunitas rentan itu harus mendapatkan prioritas utama di dalam berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dan bagaimana solusi yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkan adalah diperlukannya undang-undang amandemen ya, Undang-Undang Nomor 8 di tahun 99, karena di dalam undang-undang itu tersebut yang saya pelajari itu tidak ada secara eksplisit menyatakan perlindungan terhadap konsumen yang rentan atau konsumen yang tadi disebutkan 5 jenis konsumen yang rentan, sehingga itu lagi berbasis lagi bahwa diperlukan suatu pendekatan, itu kan pendekatan perlindungan konsumen yang rentan itu seperti apa, yaitu harus lebih bersifat inklusif, lebih bersifat efektif dan bersifat berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena apa itu menjadi perlindungan penting dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Karena itu menyangkut bagaimana perlunya pemenuhan hak-hak pada komunitas yang rentan tersebut, gitu kan, sehingga diperlukan adanya inisiatif untuk melakukan pendekatan berbasis kepada kebutuhan, di mana kebutuhan mereka itu harus selalu dilindungi, kemudian dilindungi oleh undang-undang, dan negara juga harus hadir, dan itu juga terintegrasi dalam perlindungan yang lebih bersifat kelembagaan, perlindungan yang lebih bersifat bukan hanya sporadis, bukan hanya fluktuatif, dan bukan hanya bersifat viralitas semata, tetapi perlindungan yang lebih bersifat berkelanjutan. Kemudian selanjutnya itu adalah ketika komunitas rentan itu harus dilindungi, maka diperlukan suatu upaya untuk perlu adanya mewujudkan suatu tadi ya, aturan yang pertama itu adalah
balik lagi ya tentang perlunya mengakomodasi konsumen rentan di dalam amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apa saja yaitu yang itu tadi kita balik lagi bahwa sarannya diperlukan adanya regulasi. Yang pertama itu adalah definisi ya, definisi yang jelas tentang apa itu sebenarnya konsumen rentan itu apa difabel, lansia, anak, perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah kewajiban dari produsen, kewajiban dari pelaku usaha untuk mampu menyediakan layanan yang ramah difabel, kemudian informasi yang mudah dipahami, dan kemudian ada mekanisme perlakuan khusus. Saya salut itu kalau berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha adalah KAI lain itu mereka melakukan pendampingan, kemudian memberikan tempat khusus dan lain sebagainya. Kemudian ada standarisasi aksesibilitas untuk layanan digital fisik maupun kontraktual. Kita ketahui bagaimana ketika di layanan digital, apakah kita harus survei dulu gaji, apa itu survei perempuan dan lain sebagainya. Itu kan perlu adanya aturan khusus, diperlukan adanya pendekatan karena di dalam digital rata-rata itu kan dibuat secara masif, dibuat secara menyeluruh dan tidak ada banyak yang perbedaan. Kemudian ada alternative protection, adanya perlindungan tambahan. Perlindungan tambahan itu semacam apa yang diberikan kepada konsumen. Misalnya ada tempat yang khusus, waktu yang khusus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yang paling penting yang itu dimasukkan dalam undang-undang adalah sanksi ataupun penalti yang kuat. Sehingga bagaimanapun upaya mewujudkan inklusivitas gitu kan, inklusivitas dalam perlindungan konsumen itu menjadi suatu kemutlakan, suatu hal yang niscaya yang harus dilakukan. Kenapa? Pelaku usaha itu memiliki peran penting karena awalnya itu kan dari pelaku usaha, awalnya dari korporasi, awalnya dari perusahaan seperti penyediaan pelayanan, kemudian seperti adanya upaya membangun literasi yang kuat, upaya-upaya untuk mencoba menghindari adanya kebingungan dalam aturan atau prosedural dan lain sebagainya, itu pun harus dilakukan. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ketiga itu adalah penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen rentan itu lebih mudah, lebih ramah. Kita ketahui cenderung ketika melakukan komplain ke BPKN atau ke lembaga konsumen ataupun ke lembaga-lembaga lain itu kan lebih bersifat prosedural, harus ini, harus itu, tetapi harus ramah gitu, harusnya ramah untuk lansia, ramah untuk difabel ataupun ramah untuk konsumen yang memiliki literasi rendah, sehingga diperlukan standar operation prosedur yang lebih fleksibel, lebih kekhususan berkaitan dengan konsumen yang lemah tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah monitoring layanan inklusif. Kenapa ini layanan inklusif itu perlu dimonitor? Mungkin itu dimasukkan oleh BPKN ataupun oleh Dirjen Perlindungan Konsumen, di mana layanan implementasi itu harus terus diawasi, harus terus dipantau karena itu berkaitan dengan upaya yang sustainabilitas, berkelanjutan, jangka panjang, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ada inspeksi, tidak ada pengawasan, maka ya perlindungan konsumen itu hanya bersifat angat-angat kuku, hanya bersifat lebih berkaitan dengan pemenuhan kewajiban segala. Karena itu basis lagi inklusivitas di dalam konsumen, dalam perlindungan konsumen yang rentan itu kan umumnya itu lebih menekankan tentang arti penting aksesibilitas digital, ya kan? Aksesibilitas digital, kemudian penyederhanaan informasi, kemudian SOP yang lebih ramah, kemudian adanya kanal pengaduan yang lebih multi platform, tidak perlunya ada literasi digital, kemudian perlunya lagi itu ada undang-undang yang kuat, diperlukan adanya badan-badan, misalnya BPKN, ada BPSK, ada Kementerian Perdagangan melalui Dirjennya Perlindungan Konsumen yang bisa mampu bukan hanya melakukan penalti pelanggaran tetapi mampu mendengarkan itu kan suara-suara dari konsumen komunitas rentan tersebut untuk selalu dilindungi. Saya kira itu pendapat saya itu berkaitan dengan komunikasi perlindungan konsumen untuk konsumen yang rentan. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.